Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang patut kita syukuri yaitu nikmat keimanan, sehingga la ilaha illallah masih tertanam dan tertancap di dalam jiwa dan juga diri kita. Nikmat Islam, sehingga semua amalan-amalan yang telah Allah perintahkan dan juga Rasul alaihi salatu wassalam ajarkan juga masih kita kerjakan. Nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan kewajiban. Di antara kewajiban yang telah Allah perintahkan, salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan amalan yang soleh, termasuk amalan ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafaqquh fid din, ataupun sama-sama mendalami ilmu agama Allah. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah ridhai, Allah catat di antara amalan terbaik kita, dan semoga apa yang kita laksanakan ini istiqomah di dalam pelaksanaannya, sehingga apa yang kita laksanakan benar-benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang juga kita laksanakan mengikuti amalan-amalan yang wajib, menjadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila kita bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, maka kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut-pengikut terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di dalam bab fikih salat. Pada pertemuan sebelumnya, dikarenakan bulan Ramadan, maka pembahasan tentang salat ini terputus dikarenakan waktu yang mepet ketika pelaksanaan di bulan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tarawih dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, pembahasan tentang salat pasti akan kami ulang-ulang terus, bapak-bapak sekalian, terkhusus di pembahasan tentang rukun salat, sunnah-sunnah salat, makruh salat, kemudian hal-hal yang membatalkan salat. Juga insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan sama-sama membahas tentang ibadah-ibadah tambahan ataupun ibadah-ibadah penunjang, ibadah-ibadah sebagai bentuk penyempurnaan dari ibadah-ibadah yang wajib yang kita laksanakan, yaitu yang mungkin kita kenal, sebagian kita kenal dengan istilah salat sunnah, atau istilah lain salat nafilah, salat tatawu, salat mustahab dan sebagainya. Ala kulli hal, semuanya itu adalah bentuk dari ibadah salat yang disunnahkan. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, sunnah adalah sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Allah perintahkan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam bentuk yang tidak mesti harus dilaksanakan. Namun apabila dilaksanakan, Allah berikan keutamaan, fadilah dan juga pahala. Kalaupun ditinggalkan, maka tidak mendapatkan dosa. Itu makna dari sunnah. Maka oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, salat sunnah ataupun salat nafil, istilah ulama itu disebut juga dengan ziyadah ataupun salat tambahan, ataupun salat sebagai penyempurna. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Ketika kalian berada pada malam hari, pertengahan malam ataupun sepertiga malam, maka fatahajjad bihi, bangunlah, laksanakan salat, kata Allah, nafilatan lak,
sebagai tambahan dari ibadah wajib yang engkau laksanakan. Maka istilahnya ini banyak, Pak. Salat sunnah boleh kita sebut, salat nafilah boleh, salat tatawu boleh, salat nafil ataupun nafilah tadi, salat mustahab, salat mandub yang pastinya dia bukan bagian dari salat fardu ataupun salat yang diwajibkan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah ini terbagi menjadi dua bagian, Pak. Yang pertama adalah salat sunnah yang tidak dianjurkan pelaksanaannya untuk berjamaah. Ada salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Sebagian dari kita, mayoritas umat muslim, rata-rata sudah galau mencoba ataupun melaksanakan, atau bahkan setiap hari kita laksanakan di antara dua bagian salat sunnah ini. Salat sunnah yang sifatnya berjamaah ataupun salat sunnah yang sifatnya tidak disunahkan untuk berjamaah. Contoh yang berjamaah kami ingatkan sedikit seperti salat yang kita laksanakan bulan Ramadan, salat tarawih, salat Idul Fitri, itu termasuk bagian dari salat yang disunahkan berjamaah. Namun ada salat sunnah yang tidak dianjurkan ataupun yang tidak disunahkan untuk berjamaah, seperti salat sunat qobliyah, salat sunat ba'diyah, salat sunat duha dan sebagainya. Maka oleh karena itu insya Allah akan kita bahas secara detail nian salat-salat sunnah ini beserta dengan fadilah-fadilah. Jelas bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan tentang salat sunnah ini karena dia sifatnya tambahan, penyempurna, maka ada tambahan pahala ataupun tambahan keutamaan dari pelaksanaan salat sunnah tersebut. Yang pertama yaitu salat sunnah yang tidak dianjurkan ataupun tidak disunahkan untuk berjamaah. Nah, salat sunnah ini terbagi dua, bapak-bapak. Salat sunnah yang ditekankan dalam pelaksanaannya, atau yang kita kenal dengan istilah salat sunnah rawatib atau muakkadah. Ini sangat ditekankan. Ada salat sunnah yang tidak ditekankan ataupun yang tidak muakkad. Salat sunnah muakkad, salat sunnah yang tidak muakkad. Nah, di antara salat sunat yang muakkad yang sangat ditekankan, yang tidak dianjurkan untuk berjamaah, yang pertama adalah salat yang mengikuti salat fardu atau yang kita kenal dengan istilah salat sunat rawatib. Jadi, bapak-bapak, salat sunat rawatib ataupun salat sunnah yang mengikuti salat wajib ini, ada sebagian solat yang muakkadah ditekankan dalam pelaksanaannya, ada yang tidak. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 10 rakaat cuman solat yang mengikuti solat wajib itu yang ditekankan dalam pelaksanaannya hanya 10 rakaat. Di riwayat yang lain ulama juga menjelaskan ada 12 rakaat. Tetapi 10 rakaat ini adalah salah satu di antara minimal di dalam pelaksanaan yang sangat ditekankan di dalam pelaksanaannya. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar, ya, sahabat Nabi, anak dari Umar bin Khattab, meriwayatkan, hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrakat. Aku selalu menjaga 10 rakaat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Kapan 10 rakaat itu? Raka'ataini qabla zuhur. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat setelahnya. Berarti, Pak, zuhur itu qobliyah dan ba'diyahnya sangat ditekankan di dalam pelaksanaannya. Bahkan Nabi jarang meninggalkannya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Asar mak mana? Asar qobliyahnya bukan rawatib, tidak ditekankan. Setelah asar, tidak boleh salat sunnah. Ulama mengatakan makruh hukumnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan salat sunnah setelah asar itu hukumnya haram. Akan tetapi maghrib, setelah maghrib itu pelaksanaannya sunnah muakkad yang ditekankan. Makmano kalau seandainya salat maghrib 2 rakaat qobliyah sebelumnya, apakah sunnah? Bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bersabda, sallu rak'atain, sallu rak'atain, sallu rak'atain. Salatlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, qoblal maghrib, sebelum maghrib,
liman syaa, siapa yang galak be. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya sunnah akan tetapi tidak sekuat perintah ataupun pelaksanaannya setelah ba'da maghrib. Jadi sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2. Jadi 6, sudah 6 rakaat. Wa rak'ataini ba'dal isya. Setelah isya itu yang muakkad, yang sebelum isya itu ghairu muakkad. Disunahkan juga, namun tidak sekuat dari yang ditegaskan ataupun disunahkan ketika sudah isya. Wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Pas 10 rakaat. Ibnu Umar melaksanakan minimal 10 rakaat ini di dalam pelaksanaan sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Jadi Pak, rumusnya seluruh sholat wajib disunnahkan qobliyahnya. Jadi kalau qobliyah itu ada galau. Sebelum subuh ada muakkad ditekankan, sebelum zuhur muakkad ditekankan, sebelum asar ada tetapi tidak ditekankan, sebelum maghrib ada sunnah juga namun tidak ditekankan, sebelum subuh ditekankan. Setelahnya, setelah zuhur 2 rakaat ditekankan, setelah asar tidak ada pelaksanaan sholat 2 rakaat, setelah maghrib ditekankan, setelah isya ditekankan, setelah subuh juga tidak boleh dalam pelaksanaannya. Itulah disebut dengan sholat sunat rawatib. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasul itu bukan 10, 12. Di mana tambahannya? Tambahannya di dalam riwayat itu 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 12. 2 rakaat, salam, bertegak lagi 2 rakaat, menjadi 12 rakaat. Nah, itu pendapat ulama. Jadi kalau baca bapak-bapak dan juga ibu-ibu, sholat sunat 10 rakaat tadi itu kalau baca jangan ditinggalkan. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang istiqomah dalam pelaksanaan ibadah sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, maka banallahu baitan fil jannah. Allah akan siapkan bukan cuma tanah di surga, rumah beserta tanah dan juga isinya di surga Allah. Dari sini menunjukkan berarti pasti kita masuk surga. Jelas, ya. Tapi setiap uang itu berbeda, Pak. Ada yang dicelup dulu. Ada yang langsung lewat, ada yang bi ghairi hisab, ada yang tanpa hisab. Nah, kita berdoa semoga ya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sisanya mana? Sisanya masuk dalam kategori salat sunnah yang ghairu muakkadah. Jadi itu yang pertama, Pak. Salat sunnah yang mengikuti salat sunnah, salat wajib. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya boleh ditambahkan 2 rakaat setelah zuhur tadi. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur juga 4 rakaat. Pelaksanaannya jangan 1 kali salam. 2 rakaat, salam, bertegak lagi 2 rakaat. Begitu juga dengan ba'diyah, 2 rakaat, salam, bertegak lagi, kemudian salam. Kemudian sebuah pertanyaan, Pak, di antara masyarakat kita, terkhususnya di Indonesia ini, tentang apakah ada dalil yang mengatakan bahwasanya sholat sebelum Jumat itu termasuk bagian dari sholat sunat rawatib pengganti zuhur. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara tentang dalil dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak katik seperti yang dijelaskan di dalam qaul-qaul Nabi. Rasul melaksanakan 2 rakaat, perintah Nabi melaksanakan 2 rakaat. Namun, apa yang dilakukan oleh sahabat menjelaskan bahwasanya sunat sebelum sholat Jumat itu juga ada. Rawa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Anna bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya di antara sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini, Pak, kalau kita dengar ceritanya, termasuk sahabat Nabi yang digolongkan yang masuk ke dalam sahabat Nabi yang masuk dijanjikan ke surga. Dan dalam sejarah juga beliau inilah yang netak leher Abu Jahal itu.
yang membunuh Abu Jahal. Ada sahabat Nabi, dua ekor masih bujang budaknya, nebas kakinya Abu Jahal, kemudian tumbang Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud ini yang menggorok ininya Abu Jahal, Firaunnya umat Islam pada zaman Nabi. Dan Ibnu Mas'ud ini dalam sebuah cerita, bapak-bapak sekalian, beliau ini kecil uangnya. Suatu ketika sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum melihat Ibnu Mas'ud di pucuk kurma. Tertiuplah angin kejinguan betis ini kecil. Kemudian Rasul mengingatkan sahabat, apakah kalian tertawa dengan kecilnya betis Ibnu Mas'ud ini? Ketahuilah bahwasannya betisnya Ibnu Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya bentuk dari walaupun kecil kuat Ibnu Mas'ud ini. Nah, beliau ini termasuk salah satu sahabat yang sering meriwayatkan tentang ibadah-ibadah salat. Ibnu Mas'ud, kemudian Huzaifah bin Yaman dan sahabat-sahabat yang lain termasuk sahabat yang sering meriwayatkan tentang salat. Nah, Ibnu Mas'ud ini kana yusalli qabla al-jum'ah arba'an. Beliau melaksanakan qobliyah Jumat. Bahkan beliau bukan 2 rakaat, beliau melaksanakan qobliyah Jumat itu 4 rakaat. Wa ba'daha arba'an, dan juga melaksanakan ba'diyah arba'. Wa zahir annahu tauqib. Di sini menunjukkan bahwasannya amalan ini bagian dari amalan sahabat Nabi dan tidak mungkin sahabat Nabi melaksanakan sebuah ibadah tanpa persetujuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai ilmuhum min fa'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hal tersebut diketahui oleh baginda. Jadi Pak, kalau nak melaksanakan qobliyah silakan, landasannya ada sebelum Jumat. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, karena sunnah, hukumnya sunnah, jangan sampai menjadi sebuah hal yang diwajibkan. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang pertama tadi adalah bagian sholat sunnah yang mengiringi ataupun mengikuti sholat wajib. Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah ba'diyah ini ada yang qobliyahnya ditekankan, ada yang tidak ditekankan, ada yang ba'diyah ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Kemudian bagian kedua adalah sholat sunnat yang berdiri sendiri tanpa harus adanya sholat wajib. Ini termasuk bagian dari sholat sunnah yang mungkin sering kita laksanakan. Yang pertama adalah sholat sunnat tahiyatul masjid. Sebagian ulama ada yang mengatakan tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang berdiri sendiri. Namanya tahiyat masjid. Sebagian ulama yang lain menjelaskan sholat sunnat yang kita laksanakan ketika qobliyah, sudah azan, la ilaha illallah, masuk kita. Salat kita qobliyah itu adalah termasuk bagian dari tahiyatul masjid. Atau kita salat sunat wudu. Di antara salat sunat yang dianjurkan, salah satu salat sunat yang sering dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah yang menyebabkan sendalnya lah masuk ke surga duluan, dikarenakan salat sunnah itu adalah salat sunnah wudu. Setelah wudu, kemudian salat 2 rakaat. 2 rakaat yang dilaksanakan di masjid itu disebut dengan salat sunnat tahiyat juga. Jadi ada 2. Sehingga berbeda tentang niatnya, Pak. Kalau seandainya kita menjadikan salat sunnat tahiyat ini adalah mustaqil, berdiri sendiri, maka niatnya usolli salat tahiyatul masjid. Saya usolli salat tahiyatil masjid. Saya salat tahiyat masjid. Kalau seandainya kita menjadikan salat tahiyat masjid adalah salat sunnah apa baik yang 2 rakaat dilaksanakan di masjid, maka sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Ustadz, emang mana ceritanya? Apakah perbedaan tersebut? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan? Hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyi redaksinya macam ini, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli rak'ataini, sehingga kalian sebelum duduk itu hendaklah 2 rakaat dulu. Nah, Rasul tidak menjelaskan, kecuali Rasul menambahkan dalam redaksi hadisnya rak'atainil masjid, berarti namanya tahiyat masjid. Ya, jadi di sini menunjukkan 2 rakaat dulu kata Nabi. Maka di sini ulama berbeda pendapat seperti yang kami jelaskan tadi. Tetapi intinya, Pak, nak dia bentuknya tahiyatul masjid berdiri sendiri atau jenis salat sunnah yang lain,
Intinya disunnahkan sebelum masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum 2 rakaat. Yang kedua, salat sunnah yang sangat dianjurkan adalah salat sunat witir. Pak, Bu, salat sunat witir ini bukan di Ramadan be. Bahkan mazhab Hanafiyah menjadikan salat sunat witir ini bagian dari ke-6 salat yang diwajibkan. Setelah salat 5 waktu, yang ke-6 ada yang disebut dengan salat sunat witir tadi. Sehingga setiap hari harus ada salat sunat, salat witir, walaupun itu 1 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, innal witra laisa bihatmin. Ini menunjukkan bahwasanya salat sunat witir ini sunnah. Salat sunat witir itu bukanlah salat yang diwajibkan. Qasalatikumul maktubah, seperti salat yang wajib, lakinna sanna Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasul mensunnahkan. Dalam riwayat yang lain, ya ahlal Quran utiru, wahai kalian ahli Quran yang sering membaca Al-Quran, berwitirlah kalian, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan sangat menyukai hal-hal yang ganjil-ganjil. Jadi, Bapak-bapak, salat sunat witir itu juga bagian dari yang dianjurkan dalam pelaksanaannya. 1 rakaat bejadilah sebelum tidur. Nah, bagus dia seperti salat tahajud 2 rakaat, 3 rakaat. Itu salat witir. Kemudian selanjutnya adalah salat qiyamul lail. Qiyamul lail ini, Pak, namo ibaratkan tuh sebuah paket. Seluruh salat sunat yang dilaksanakan setelah salat Isya dinamakan qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail, witir qiyamul lail. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qiyamul lail ini akan menjadi tahajud kalau tidur dulu. Tidur sebentar menjadi tahajud. Kalau saatnya kita begadang, langsung solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 12 rakaat, maka itu dinamakan qiyamul lail kata ulama. Tidak dinamakan tahajud tetapi qiyamul lail. Tetapi intinya qiyamul lail pelaksanaannya disunnahkan di sepertiga malam. Mana cara ngitungnya? Maghrib jam berapa, subuh jam berapa. Hitung seluruh waktu dibagi 3. 3 terakhir itulah disebut dengan sepertiga malam. Yang keempat, salat sunat duha. Duha ini salah satu salat sunat yang sangat dianjurkan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ausani khalili bisalas." Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkanku 3 hal. Siyamu salasati ayyam min kulli syahr, 3 hari puasa di setiap bulan Hijriyah kecuali bulan Zulhijjah dan juga bulan Ramadan yang disebut dengan puasa Ayyamul Bait, wa raq'atai ad-duha, 2 rakaat duha, wa an utira qabla an arqid, dan juga salat witir sebelum aku istirahat tidur. Itu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, dan masih banyak dalil yang lain. Kemudian salat yang selanjutnya adalah salat sunat istikharah. Pak Bu, ada salat yang jarang kita laksanakan. Istikharah ini adalah salat yang kita laksanakan memilih di antara 2 keadaan yang kita ragu-ragu dalam pelaksanaannya. Istikharah ini biasanya dipakai hanya kebanyakan wong yang nak berbini be, istikharah. Padahal segala sesuatu keraguan-raguan, nak mudik dah Mudik apa tidak? Istikharah. Nak ngambil keputusan, dapat 2 gawian tersebut bagus galo dan halal galo, maka keraguan tersebut kita minta ke Allah untuk membantu memilihkan. Disebut dengan salat sunat istikharah. Ada salat sunat taubat, ada salat sunat wudu, ada salat sunat awabin, ada salat sunat mutlak, dan salat-salat sunnah yang lainnya yang salat tersebut tidak terikat dengan waktu. Nah, itulah tadi Pak yang kami jelaskan tadi adalah salat-salat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Nah, mana cerita ketika kemarin salat Idul Fitri, salat Ramadan, witir kami berjamaah, witir pengecualian. Tahajud, qiyamul lail juga pengecualian. Selain daripada itu tidak dianjurkan untuk berjamaah.
Kalau yang berjamaah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan tanpa berjamaah. Pertemuan yang akan datang masih dalam sholat sunnah, dan kita bahas yang berjamaah beserta dengan sholat-sholat sunnah yang mungkin jarang kita dengar, Pak. Seperti sholat sunat khauf, berperang, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup, kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, dan Allah berikan kebaikan dari ilmu tersebut, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udinuka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma ta'allamna farudduhu ilayna inda hajatina ilayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.